selipkan rukun, mulailah laku anggun, mulai selipkan rukun, mulailah ayun tangan menuntun ke arah wajah, ke arah gairah yang paling nyata agung. Saya selinapkan niat ini di dasar sanubari, seperti juga rasa terluhur, pelan menyelusup geliat selabar api di sekitar wajah, diapit gairah. Perang harus berakhir, di antara kita telah tersakiti, bangsa-bangsa nelangsa makin rengsah. Mulai selipkan rukun, mulailah laku anggun, mulai selipkan rukun, mulailah ayun tangan menuntun ke arah wajah, ke arah gairah yang paling nyata agung. Saya selundupkan itikat di kepala yang menyala, berharap air mata tak membabi buta. Cukuplah semangat yang giat menghanguskan hasrat, kiranya tali cinta mengikat erat. Perang harus berakhir, di antara kita telah tersakiti, bangsa-bangsa nestapa kian papa. Mulai selipkan rukun, mulailah kubur ngungun, mulai selipkan rukun, mulailah ayun tangan menuntun ke arah wajah, ke arah gairah, ke arah wajah, ke arah gairah yang paling nyata agung. Kita lagi di pos RW 04 yang akan segera mengadakan turis Pangandaran Ya, Diumumkan merekatkan apa? part 3 di part 3 Non? Merekatkan non? kali duduluran. Kali dudularan. Bersama Momotoran kita bisa. Bisa sampailah ke Pangandaran. Insya Allah. Insya Allah. Mangadeo everybody. Sehat, sehat, sehat. Sehat. Berkah, berkah. Ngait. Ngait. Good lah. Well. Wedeng ya. Ledeng. Dilujeng suping di Lembur Abi. Ledeng teh selalu nostalgic buat orang. Jadi ini teh tempat healing, tempat healing orang. Ledeng teh. Tepatnya di sebelah sana dikit. Masuk gang tutab namanya. Tai ucing, tai anjing bau. Karena banyak tai kucing di gangnya, gang rumah beliau. Itu nama band ya sebenarnya, tutab ya, band punk rock. Ya kayak acab, tutab.
Acap tutap. Orang mah iya tadi kena ngeliat iya part 3 dari sabaraha kali part 3-nya ka mana? Paginya tetap sih sebenarnya. Pangandaran. Pangandaran kene. Panganan banget tapi Satu, Pangandaran dibagi dua. 3. Jadi bagian ketiga Pangandaran. Sequel apa yang gitu? Oh, Endgame semacam Endgame, Avengers Endgame gini. Ah iya itu juga ada Ya. seru nih. Sakit apa emang ada? Harus yang punya motor, saya kan pejalan kaki. Harus yang punya motor. Padahal nebeng we nya. Enggak apa-apa padahal cuek aja. Aja ya sebenarnya. Yoi. Bantuin. Emang ada udah lama ya? Enggak dari kecil. Oh, dari kecil aja. Di sini lahir, tinggi besar sini. Lahir Volumenya di situ. mah gedein sedikit ngomongin. Mana? Lahir di sini, Imam di depan tuh ada bidan, namanya bidan. Ada bidan lah. Ada bidan, ada. Harus tanya ke ibu, pokoknya. Ada bidan. Ebah, Bu Ebah. Kan- Kan saya masa lupa yang melahirkan saya, yang Iya. Bu Ebah, tapi sekarang udah pindah. Ada bidan, ada juga keroto, ada. Ada bidan, ada lagi di dalam mau ketemu. Oh, bidan ada ya. Bidan ada. Di sini kan Imam saya lahir bisa sekolah di sini. Kebogohan di dia oke. Dan Di pos jodoh- ieu, di pos ieu bobogan. Jodoh saya ternyata orang sini juga. Oh iya, istrinya orang situ. Beda RW aja sih, RW 3. Walaupun saya nyari ke Asia ke Afrika kan. Waduh, jauh bisa. Asia aja ke Afrika. Tetapi jodoh saya Ternyata orang sini. Malangka ya. Dekat banget. Dekat, zonasi berarti. Oh iya. Saya jodoh saya menganut zonasi ini. Bobogohan aja nasi anjing. Tadi tuh udah anjing kepikiran nih banyak yang mau dibahas sama Mang Ade, tapi juga ada eta teh estelar creamy. Iya. Udah Creamy, udah punya bisa Reza. pesan belum? Udah bisa pesan? Pesan ya tuh. Boleh lah Pak, pengen Esteller esteller creamy kayaknya enak. Syuting Mak. Mana herek? Ada hiji. Orang hiji. Si Ipul hiji. Madel? Ikut. 4 berarti. Iya. Betulnya saja. Ya udah. Berarti kita ngobrolnya nunggu ini datang dulu aja. Enggak bisa. Enggak bisa. Biar Sambil, enjoy. sambil. Biar enjoy aja. Ini punya Reza. Reza tetangga sini ya. Reza. Sama udah baru dah. Tadi ke daerah sini. Daerah sini baru ya. Oh, anyar mana? Baru. Biasanya lurus kan ke sana, ke Iya, biasanya Setiabudi. antara ke sana atau ke Oh, ke Lembang ngapain? Cafe I love you-nya. Settingannya Cafe I love you. I love you amat. Kalau ke Bajuri ke mana? Kampung Gajah. Oh, udah enggak ada ya. Gua ada ke temen ke sana. Oh, ada teman yang Bajuri itu. Sideng, Pem, Pem. Sam Station. Oneng, Iya, dasar oneng ke sana ada. Bajuri. Sinetron Ya. lama. Lawan. Sinetron Lawas. lawas. Awas, almarhum ya Bajuri ya, Bajuri. Mat sholat, almarhum. Salat the best. Biasanya kan nongkrongnya di tempat-tempat gini, bareng sama si ini, Ucup. Iya, Ucup Sanusi. Ucup dan Zanujai gini. Nuzai. Di posnya tetap. Jika Nadia Nuzai. Seru ih. Selamat loh Liverpool juara. Bodoh Selamat. amat anjing. Selamat Liverpool juara 20. Barokah, Iya. barokah. Berarti ini naik juga Persib udah juara. Persib Ya, juga, ini naik insya Allah juara. Persib udah juara, insya Allah. Persib. Tidur tenang, Berkah. tidur tenang. Oh ledang, jadi kayak Viking ledang ya ayahnya. Ada Viking Ledang, Ari Gaum situ. Hari gaul. Viking Ledang. Rame wae berarti misalkan Insya Allah ada. Paling tidak Bon Jovi beboton nulalajo di TV. Bon Jovi. Si Gali ya tuh, Bon Jovi. Seringnya bebotonnya nggak nyampe ke stadion malah di Malah aja di Snapgram gitu. Iya. Tapi Mang Ade Gerak. seru tapi tinggal di sini Mang Ade. Seru karena tingginya masih. Pertanyaannya mendasar banget. Iya, 5 wet 1 Saya primer. Dia nggak bisa. Di bawah Kaget ada pertanyaan gitu kan. biarin Dari aja. Madi. Tingginya mah nih, saya di bareng jeng itu. Pondok Hijau. Di Pondok Pondok Hijau. Biar bisa perosotan pakai kelapa itu ya. Tingginya ke sana, tapi Merosotan di bawah. tempat di perosot. Perosotan cangcut. Nyatanya meren takdirnya harus di sini lah. Tapi keluarga besar Mang Ade juga kalau nggak salah memang orang Orang sini. utara kan? Orang sini, orang utara. Yang sekarang rumahnya jadi hotel itu. Karena rumah saya dulu teh di Hotel Casa de la Dera yang sekarang. Ah. Dulu ada penertiban zaman kolonial Belanda 1920 sekitar itulah. Karena dianggap sareksek. Oh. Rumah dulu pemiliknya gubuk gitu lah, gubuk rumah panggung gitu. Kemudian diarahkan, ditertibkan, kami beralih yang asalnya dari Hotel Casa de la Dera beralih ke sini Ngegeser. menyudut ke dia. Di Oh berarti penggusuran itu udah ada dari zaman Belanda ini ya? mah hutan berenang sawah kayak gitu. Enggak, ini Oh, udah iya. mall ini. di sini. Dulunya mall, jadi ada Mall. tesis baru, Bagelana memang Mall. Bandungnya adalah mall. Makanya ada Bandung Super Mall. TSM. Jadi ini teh udah mall dulu. Sejauh mata memandang adalah gedung Mall. di Bandung.
Tapi saya selalu membayangkan, Jamaldi kalau rumah saya di pinggir jalan itu kayaknya berisik juga. Berisik. Terus teman-teman saya menyangka saya orang kaya kayaknya. Jika imai nunguran. Pinggir jalan. Rumah di mana? Pinggir jalan. Wah, padahal biasa aja Jalur padahal. Sutra ya. Apalagi Setia Budi gitu. Rumah di mana setiap? Wah, gedean pasti. Iya, Gedean. perutnya aja yang gedean mah, perutnya doang. Misalkan orang berada, ya berada di situ. Berada di situ lah tinggal. Hari ini apa mau ada? Itu hotel. Hotel Cinnamon. Dulunya rumah warga. Iya. Kemudian beralih jadi hotel. Ini peralihan banyak. Di sini juga ada bekas rumah ini yang belakang Belanda. ini rumah warga keturunan Cina Belanda lah. Marcus River. Yang kalau nggak salah sih furniturnya percis sama yang di dalam Gedung Merdeka kan? Gedung Merdeka, rotan Lido yang suka dipakai waktu ya Komersi Bandung. Masih ada, masih dipertahankan. Jam hubul kan biasa aksesori. Yang keluar burung gitu kan? Jam dulu masih kena 12, 1, 2 atau enggak? Kayaknya Enggak pakai ini huruf Romawi. kejawen kan? Jam hubul mah? Jadi hubulnya kejawen karena Kan jam tua. Tidur gitu ya. mirip ini rumah-rumah yang juga di Cibaganti, Jalan Cibaganti. Kayaknya sumuran deh ini. Rumahnya Ima, sama kawan Dan kita. kemudian pemandangannya ke arah selatan Bandung. Sangat Estetiknya. estetis, Asli. indah banget. Kelihatan cekungan Bandungnya terlihat banget. Cekung gitu kan. Bahwa Bandung memang dulunya adalah Mall. Tetap danau. Menurut para ahli danau yang ada di dalam mall. Nah, tadi teh sebelum mulai teh saya udah mempersiapkan rek nanya naon dah. Tapi pertama ada distraksinya ini mantep tuh Pangandaran, Estelar Kering, jeung Ranggina. Itu Mana? kultur ya, perpaduan ya. Tapi ada Ranggina. Dan ini menarik Kak Imam, kenapa orang Bandung pasti mun piknik kudu ka laut banyak ke pantai. Ya, nggak nemu soalnya. Karena kita orang gunung ya, anak gunung lah gitu ya. Selalu kalau piknik bermain berdama wisata ke air, Iya. sama pantai. Dan Pangandaran dari dulu tetap menjadi primadona. Paling dekat soalnya. Paling dekat. Paling dekat dan paling lengkap Bahkan fasilitas. kalau ke Jakarta pasti kadang-kadang ke pantai, ke Ancol. Iya. Tetap baik ke Ancol. Gitu. Karena datangnya dari laut. Iya, Kan nenek moyang pelaut. pelaut. Kalau nenek moyangku seorang gamer beda lagi. Oh ini Sekarang podcaster podcaster ya Ada. ngobrol gitu. Kayak gitu sebenarnya. Pasti orang Bandung, anak gunung selalu merindukan ini ya. Laut, pantai, gitu suasananya berbeda. Kayak gitu. Apalagi kan bentar lagi kan kereta mau ke Pangandaran diaktifkan. Enak. Itu. Jadi enak. Iya, Bang? Kan dulu ada kereta Bandung Jalurnya ada tuh. Bandung Pangandaran sampai Banjar. Dari Banjar sambung lagi kan. Dari Banjar sambung lagi pakai jet ski. Di Pangandaran kereta kencana. Itu kan triathlon, terus ada sepeda ada yuk, di sepeda. Sepeda terus lari, terus berenang. Berenang. Anjing sampai banget. Sampai sana tipes. Enggak apa-apa. Nggak jalan-jalan udah Iya, nggak apa-apa. nggak liburan. Dulu pengen tuh Dirawat. triathlon itu kayak seru. Lari, Sok cobain dulu. Lari dulu sepeda Ada renang. delman. Jadi berkuda tuh. Jadi berkuda. Ayo berkuda oke. Itu tapi kudanya delman. Jadi tetap aja dia mah duduk gini teh. Kuda ada helm. Bisa gini pakai satu tangan gini kalau delman. Tas. Ada size-nya ya. Ada size. Size. Kusir aja. Udah kalau boleh cerita dik, boleh aja bodo amat orang naik cerita. Jadi 2000 berapa? 2016 tuh orang tuh sering 16 banget begadang di sini, duduk di sini bukan di sini sih, lebih tepatnya di si Om John. Om John Ada warung sebelah, di situ. 50 meter dari sini. Terus merhatiin orang-orang lewat sambil komentar seperti biasa sama doi. Terus scanning karena dua-duanya bujangan kan dulu kan. Waktu itu bujangan ya. Waktu itu bujangan, waktu itu masih sama-sama bujangan. Jadi set scanning. Mang ini berapa? 70. Nilai maksudnya nilai bukan harga. Nilai berapa? 70. Kalau sadar berapa? Kalau sadar 30. Kalau mabok 70. Terus nanti kemudian subuh-subuh pulangnya teh ya ngelewat ke tempat dugem tuh apa yang di bawah yang ditutup. Sober. Sober, lihat Kita apa? harus sober kan menahan coba. Iya, sabar maksudnya. Harus Diam sendiri. kan tulisnya SABR kan kalau bahasa Soberin. iya sabar. Saberin. Sabar rom. Assassin. Enggak, soalnya pemandangan yang seru juga tuh jam-jam subuh pulang ke situ teh banyak yang jadi zombie kan. Ya. Aing ayang balik. Begitu nantinya. Ada yang udah muntahnya keluarnya cuman angin doang. Udah gak ada apa-apa. Ternyata gitu. Terus entah kenapa dulu teh kalau mau ke sini macet apalagi kalau malam minggu tuh. Oh, jalurnya mas ke sananya.
Kan dulu mah tadinya kan dulu. Iya, kalau mau ke sini tuh Sekarang mah kan suka jadi lewatin. macet banget dulu Macet teh. pasti macet. Macet, tapi kesininya mah kebagiannya macetnya aja yang kesininya mah. Iya, mau ke atas sana. Ya mau ke sana kan, mau ke Ke arah sana. Lembang. Gitu. Mau ke arah Lembang. Jadi kalau misalnya kita habis main gitu terus sudah gitu pulang ke sini teh, aduh mang mending maleman aja deh gitu. Soalnya nunggu sepi dulu. Sepi dulu ya. Terus Ledeng itu, fun fact, Ledeng itu adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang namanya ledeng. Diambil dari pipa leding. Kita lady. Di Indonesia nggak ada lagi satu kawasan pemukiman yang namanya ledeng itu nggak ada. Benar. Oh, cuma satu ini. Benar. Kalau nama kayak apa sih di yang di berapa mirip kan banyak ya? Ya, Kayak di situ aja ada beberapa. Di situ ada nama. Di Cidadap ya? Cidadap ada di beberapa. Padang, ternyata ada Cidadap. Ternyata di ledeng itu se-Indonesia Raya, bahkan sedunia cuma satu. Suka haji aja di Bandung aja 2 tuh kan. Iya, suka aja dua. Paledang ya sebeberapa. Oh, paling. Margahayu ada. Margahayu jadi ada Kopo, ada Margahayu Oh, Kopo Raya. juga. Iya, Oh, ada. tuh Margahayu Kopo. Nah, ledeng tuh cuma satu. Ciamplas juga mah. Iya, Dua Cemplas Dua. di Cililin. di Cililin ada Tuh. satu. Pernah sempat tuh. Hanya ledeng yang Satu. di alam dunia. Di alam dunia ini satu. Nggak tahu kalau di universe yang lain ada ya. Anjay. Anjay. Jadi juga Marvel gitu, Marvel universe. Kelurahan itu tadi statusnya teh sih. Ledeng teh. Kelurahan Ledeng. Kalau nama tempatnya mah kampungnya Cidadap Hilir ini teh. Cidadap Hilir. Oh. Dan kemudian Cidadap menjadi kecamatan. Sebenarnya kampungnya kampung Cidadap. Sambil ini dulu, pren ya enggak. Nah, Creamy ya. creamy banget. Creamy. Tadi Bukan. mau di ya review ini. Enggak usah. Ya boleh aja sih. Harusnya UMKM kan. UMKM. UMKM. tuliskeun we. Bahaya ini mah. Bahaya ini. Baiklah, Es teler, mabuk kepayang. mabuk. Mabuk. Oh, Iya. jadi dulu teh banyak pohon dadak tuh. Dada pohon, nggak tahu sih jenis pohonnya mah gimana. Pohon dada. Jadi sebenarnya udah memang penanda Bandung mah pohon. Tumbuhan lah. Ampelas, kapundung, Iya, pohon kapundung. kosambi, Kosambi itu condok, pohon. pohon. Bahkan biru, cibiru udah, Iya, pohon iya. biru ternyata, gitu. Pohon biru. Pewarna biru. Gokil baru itu, tahu. Bang. Edan ge. Kenapa? Karena nyamperin di mimpi, pernah mimpi gitu jadi ya teh. Kalau ngimpi orang pernah naon mun mikir sesuatu gitu. Memang banyak pohon-pohon gitu, mereka di teh. Pohon. Tuh sampai Tandanya pohonnya. oh di situ tuh anu aya di dadak. Oh, terus kayak cai pasti ada air. Oh, tidak kan. Seke loa. Sake kan. Seke kayak seke air mata Air. Loa apa? Yang ada pohon loa. Itu the best airnya paling terbaik. Di belakang juga ada mata air. Kan? Ada mata tadi si Iman tadi di Cilebak. Sementara ada perumahan. Perumahan apa di sana? Bisa aja sih ngomong gitu nyindir-nyindir. Nggak apa-apa. Seru-seruan aja nggak apa-apa, ada memang kenyataan gitu kan. Terus kumaha di sawah tidak ada nyawa ya masih jual gitu menurut. Ini boleh loh, Bang. Enak banget. Ya. Oh gitu. Boleh, mau disimpan dulu juga boleh. Cocok. Orang mah sambil aja. Soalnya apa coba? Kan ini teh ada sebenarnya di sini tuh ada saksi sejarah perjuangan juga revolusioner karena Revolusioner. di sini di mata air ini dulu dijadiin salah satu instrumen perang kan. Mata air ini teh. Air. Kalau nggak salah emang Tuh. si Lebak. Mata air gimana? Jadi di belakang ada Gedong cai, sumber air. Gedong cai teh reservoir Reservoir. dari zaman Belanda. Nah, pada saat perang kemerdekaan teh baheula kan kita kalah senjata nih. Kalau adu jotos mah kalah nih kita nih. Gedong cai ini dipakai untuk mengairi rumah-rumah Di Walanda ini, Belanda, Cipaganti, orang Belanda banyak. Oke. di sabotase. Oh, terjadi sabotage. Jadi cara perangnya sabotase. Cara siasat perang yang dipakainya teh. Karena kalau misalnya gontok-gontokan ya kalah. Kalah. Mau apa? Jadi Face air. to face. Kalau Pis api Ya, terdepan head to head gitu. head to head mah kalah. Jadi Kalah, pakainya sudah itu. kalah. Orang juga baru tahu waktu garap itu yang dulu festival Gedong Cai itu. Ada 2000 berapa? penelitian si saudara aku yang S2 tentang ledeng dia sejarawan bukti. Iya emang cerita ada jadi racun teh ya supun manu Air, air sumber air. orang mah tetap aya ciseke air. Modal. Modal. Ya, pastilah mungkin ada yang sakit. Paling tidak sakit aja. Iya, Sakit perut atau apa gitu. Ya paling enggak diare lah. Diare ada. Gering teh buku mah boker terus. Iya. Terus berjuang leuleus. Pengeluaran. Jadi nggak bisa perang. Senjata leuleus Pas gitu. lulus baru kita adu jotos. Dan akhirnya memang bisa ini takluk.
Kan ini Surip, jalannya Surip. Ya, ya. Ada Bajuri. Nama jalannya Sersan Surip. Tokoh-tokoh penting juga yang Sersan Surip. Surip, Bajuri, depan Sodik. Dudung ada Kapten Abdul Hamid yang secapa. Ya, ya, ya. Itu batalion itu menghalau yang tentara Gurkha datang ke dia. Itu Ada punya ceritanya banyak. udah kayak pertempuran Bandung Utara. Di dia pertempuran di UPI. Meninggal itu kayak Bajuri, Surip meninggal. Oh, meninggal ini. Di situ di depan misalnya. No ya di UPI tadi lewat ada patung, Ya, patung. tentara pejuang Itu dari kan itu. Ada nama-nama yang Mas meninggal. Turi kan? Mas Turi, Bajuri, the best orang-orang itu. Orang-orang lama. Di timur ada perlawan Lengkong juga ada kan orang Ya. kayak swasta karena di kota jadi orang-orang tahu di Lengkong kayak oh iya mendingan ke Cikawau nih kayak gitu. Ya. Ada pertempuran. Nama apa sih namanya stilasi ya? Stilasi orang kan stilasinya itu kan cukup UPI kan kayak museum pendidikan itu. Itu dia makanya kenapa ladang itu menarik. Dia tuh ada di gerbang Bandung sebelah utaranya gitu ya. Karena kita berbatasan sama Lembang kan. Udah kabupaten tuh. Kalau masuk ke kota Bandung, iya batasan tuh nya. Surip ini kan, perempatan ini. Perempatan terminal Ledang. Terus ada terminal. Nggak geser kan ke itu kan Eldorado dong. Oh iya. Itu baru itu Kota Bandung. Jadi Cuma paling utaranya emang kotanya kota kolonial Nyanilen, Sober setelah itu mah. Oh, itu terakhir. Utara dulu kota kolonial ya dulu. Jadi Bandung Utara Cipaganti tahu rumah-rumah Walanda itu. Kali mah pinggiran kota. Di selatan ya Mamatua, barat Ciroyom, Kaca-Kaca Wetan timur. Jadi Bandung mah segitu sih. Kota Walanda nama. Mungkin itu nya pribumi we, inlander unggul, utara inlander, selatan pisan nya inlander unggul, pribumi mah. ya kan apa? Tengah-tengah ABCT-nya ABC Arab, Belanda, Iya, betul. Arab, Belanda, Chinese kan. Chinese. Nah, itu teh si ABC itu teh ya di tengah-tengah itu. Mana mah. Jalan ABC teh. Udah mah udah elit kolonial unggul di situ mah. Terus Sama di pinggiran sebenarnya banyak lagi. satu lagi yang sejauh pengalaman orang tentang apa nongkrong di Ledeng teh punya bahasa sendiri, Kode. Oh ya, dulu pernah kita bahas. bahasa kode. Jadi ini udah pasti nih orang-orang di sini tahu. Oh, untal gobin, untal. Utak gobin. Itu mah jorok kan. Gobin, kanjut di sana. Tanya apa itu tadi ada si bapaknya si Reja ada. Angkatan senior buat bapaknya Reja. Reja mau umuran Maldi. Umuran Maldi. Jadi kalau orang udah pasti tahu. Kalau gobin. Kalau misalnya ada mau menentukan ada orang Ledeng atau enggak di sebuah tempat yang random gitu, ada ininya. Yahi. Nanti ada kalau ada yang ngeblas ya, berarti ya orang Ledeng. Oh, itu Wet. pasti- Yahi gitu. oh, itu pasti orang ada gitu. Ada gitu kadang-kadang gitu. Di generasi sampainya ya be. Anu ayeuna 10 tahun terakhir. Mana? Bebe juga Si Bebe nya lanjutkeun. Yahi. Si muda-muda. Hadi nya. Si Hadi. Dan banyak seniman di sini kan. Iya. Mas seniman. Banyak seniman lahir dari sana juga. Siapa aja misalnya? Dari wayangnya seni tradisi di belakang ada sangkatannya Abah Sunaris lupa ya namanya. Saya bapakna Pak Wawan, bapakna Pak RW sebelumnya juga dalang. Jadi dalang. angkatan Abah Sunaria teh yang apana Asep Sunanda. Nanda. Jadi di sini juga ada musiknya apa tuh Degung, Ya. musiknya gitu. Itu juga ke anak-anak. Ada pemusik pasti deh gitu. Ya, ngayaga. Pasti ya. kan lamun ada wayang pasti membutuhkan Iya, iya. pemusik, nayaga kan nayaga. Wayang, calung pasti ada. Bingung musik yang masih bertahan tuh musik terbangan teh ade anu pak bung. Oh, Karena iya, itu iya. identik dengan kedatangan Islam di dia, penyebaran Islam. Kesini kan menyebarkan dengan seni tradisi. Ya, Di dia mah kan wiwitan itu Sunda lah boleh, tapi kan harus berubah. masih ada beberapa yang berwiwitan ya. Tapi kayaknya udah habis kan. Generasi itu udah tidak ada lagi yang Ya. mungkin teman iya ornamen ngasih ngukus gitu. Keris Soalnya ini, menyucikan pusaka-pusaka. ini juga ada CCL. Ada. Ya, ya. Terus ada CCL paling. Kayak keluarga itu seniman, oke. Cuma lebih ke teater sama lukis. Kalau dia seni tradisi, kalau daerah dia kampung tuh deh, tiba-tiba jadi kota. Kan. Urbannya, kampung urban gitu. Mungkin pengaruh UPI oke juga kan. Ada Iya UPI jadi lebih modern, ada orang-orang datang warna. Tapi UPI kan baru ada tahun berapa? 55. 55 kan? Itu pengaruhnya gede oke. Bapakna auto. Oh, almarhum Pak Haidar. Pak
Ada di dia ngajar ngaji kan baru Oh, almarhum teh. tahun 70 coba bayang. Ini guru besar linguistik. Bolo atuh di dia mah Guru besar linguistik. ngerti agama naon atuh urang mah. Agaruti eta. Datang nih pengaruh Islam. Urang ke warga mamang urang. Belajar ngajinya teh. Kopi urang inget kene. Pak Eta, Pak Haida, terus kena si ini Kang Pendi, Kang Asep, banyak lah banyak nama. Mang. Banyak. Kos-kos aja banyak itu di sini mah. Jadi seiringnya, ini ada UPI, ada kampus, kos. Ini dagang ya, sepanjang jalan itu Pak. Iya makanya Jadi itu. bisnis semua. Iya, jadi orang Binatu. Binatu tuh. Anjir Binatu kalau Ini banget. laundry. Laundry aja kalau itu makanan. Binatu. Cilok. Tapi kan itu, orangnya mau 5 orang di sisi kayak jika dagang. Ya misalnya 5 orang ada kayak dagang we. Ya, rumahnya Mang Adel juga kan kosan. Kosan, masa aja kosan. Tas si Pak Adang ada laosila teh kos tipun biang. Pun ini berarti yang ke dalam. Di neneknya Mang Adel. Kebayang itu di itu. Kosan, jadi ladang teh hampir sama kayak di situ, wilayah yang dekat kampus. Oh, kampus, kawanan. Jadi, Kampung yang berubah jadi tiba-tiba aja lah terbuka gitu. Terbuka sih. tadinya ya yang nggak sih gitu, kebon, sawah, Jurassic Park, Di Tyrannosaurus. atas sepupu saya. Gitu lah umur Pak. Dia antarakan Pak Haida kalau sila. Terus orang nyebutnya Wak. STLR, Wak. Iya, Mon. Iya, kamu YouTube ya. Iya, Wak. Jadi orang nyebut Wak. Karena anak saya nyebut Wak kan. Kakak, Oh, iya, kakak. iya. Seru, udah lama nggak balik ke pemukiman. Ini nggak, kita kan biasanya ngambilnya di Engkel-engkel yuk. Kota ya. kota, Dia mah kampung. jadi perumahan. Seru. Lembur di perumahan. Di Perum, untuk orang Tasik mah di mana? Di Perum. Dah berarti Pak Imam pasti ngomong kampung udah jalan buat taraya lembur urang lembur kampung urang mah kieu we kampung we urang mah tara kampung kota we. Batak kita kalau ini Imam kalau datang ke mana? Ke Bandung. Mau saya di jalan ke mana Kak? Deh, ke Bandung. Terus baru datang nu ngadeng ka mana? Iya di mana? Mun ieu Bandung. Iya. Ke Bandung aja. Da ye. Si Pul Ke kemarin Bandung yuk. Pul itu Pul. Kalau saya mau pergi deh, ke mana Kak? Deh, ke Bandung. Aja iya di mana berarti? ya jauh juga, dia kan kadang-kadang suka ke Batu Jajar. Oh gitu. Si Pul, jadi Itu Kabupaten Bandung ya? nggak tahu kabupaten ya. Iya, Kabupaten Bandung Barat ya juga kan? Ini aku mau ke Bandung. Anjir Ke deh. Bandung. Jadi hintnya adalah di depan pos RW. Cek. RW, ada Esteller. Dedeng. Stellar Creamy. Esteller Creamy. Nomor. Emang ada masih ini kak? Dia masih aktif ya di ART ya? Masih. Masih aktif kan ini. Masih apa di Gelang lah. Hari Rabu ya setiap Jam hari. Rabu sore. Masih. Tapi orang heula berarti nu ngomong adil. Iya. Nya. Ada Kang Waldi. Nya. Dari SMP kan udah dibawa Iya. Sampai sama kelas 3. Cenunun. Walaupun cuma sampai parkiran ya. Terus sempat salaman sama salaman. Itu licik. Pernah pakai Dia mau ngomong. ini kan celana biru kan ya. Kok mana SMP udah bawa motor? 15 ya. Kok SMP udah bawa motor mana? Celana Belum pendek bukan jemput pakai motor. Oh, mana ke sana, nanti pulangnya bareng gitu. Celana biru. Perasaan saya mah. Iya. Masih 2009 SMP kan? 2009. 10. SMP berarti bener. udah mau selesai. Iya, Bang. Udah mau selesai. 16 Apa sih tahunan kegiatan apa berarti? Sampai sekarang tuh masih sama namanya dari dulu tadarusan buku. tadarusan. Tadarusan buku ya namanya mah. Diskusi buku tapi jadi berkembang we jadi diskusi kemana-mana kadang-kadang berwacana ke itu tadi Tapi masih berarti. Masih tetap maksudnya tadarusan bukunya mah masih tetap prosesi baca barengnya ada. Itu tuh satu buku sampai selesai atau misalnya Enggak masih ya memang harus beres tapi tidak hari itu. Oh iya nggak hari itu. Enggak hari itu. Tapi pasti sampai beres. Sampai beres. Paling lama ada buku apa? Itu yang di bawah bendera revolusi Bung Karno. Satu tahun. Hampir Tahun ada 7 bulanan lah. 7 bulanan. Idul Fitri lewat, Idul Adha lewat kan ini kan. Oh iya? 7 bulanan lah hampir. Dari Februari ini sampai Berapa orang September. berarti sekali tadarusan tuh berarti berapa orang? paling banyak 15, 20 zaman itu ya. Kalau sekarang ya sekira 10-an lah sekarang mah. Nggak terlalu banyak juga. Paling dikit 5 orang. Berarti Serta. seorang baca Satu halaman, satu lembar, sekali ewang, dan jadinya kalem gitu. Selembar. Ini untuk mengajak teman-teman kita yang malas
yang malas baca, kedul baca. Bukan males meren, yang dia lebih suka. Oh, bukan suka ini ya. Lebih suka kalau diceritain. Nah, gitu. Nah, saya salah satunya. Pola-pola belajar banyak, ada yang mendengar, ada yang menyimak. Asal dipepen deh gitu, asal didongengkan gitu. Kita cuma duduk, manis, tenang aja, nggak ganggu yang lain. Ya seakan-akan ya kita juga ikut baca juga kan sebenarnya. Iya. Secara tidak langsung gitu. Itu menjadi salah satu media lah, cara yang efektif saya pikir untuk yang mengenalkan buku pada pembacaan namanya gitu. Ya kan soalnya informasinya sampai kan, yang penting mah itu kan. Sebenarnya itu. Tapi kita memang tidak terburu-buru, tidak ngejar-ngejarin. Kita ingin sama-sama mengunyah kata per kata, kalimat dikunyah gitu ya. Katakanlah semangat Bandung belum lama aja. Ejaan gitu. Kalimatnya, idenya, pokok pikirannya tiap paragraf. Santuy banget, kita tidak terburu-buru. Kita memang menganutnya istilahnya teh jadi slow reading. Slow reading, yoi. Mun anu gancang macana berarti Fast reading. Pas reading, bro. Mau ngacang teh slow bro. Slow. Bro, kemana San. bro? Ya. Tenang Karena aja. Kita meyakini datang ke museum teh ya kata-kata teman-teman semua lah. Ya bang, jika norek tapak, jadi kayak mandi menggiling gitu ya. Kontemplatif, merenung, hanya 2 jam dari sekian banyak kesibukan aktivitas kita yang berjubel itu, terus tiba-tiba 2 jam masuk ke museum, lep, cing banyak tapak teh. Kieu we. Teka disa, teka guna naon, bener-bener sesekali dia tape nggak apa-apa. Tapi kita mendengar, menghargai orang yang baca, kita menyimak, mendengar juga teman-teman yang berbicara, dan kita juga belajar menyampaikan pikiran dan perasaan kita, kesan kita, itu kan 2 jam itu latihan. Jika Jumatan kan tuh ngobrol orang teh kecuali Nggak boleh ngobrol. Ulah ngobrol Jumatan teh. Nggak boleh. Atau iya ngadaguan tukang batagor. Ngadaguan we. Wah, cara makanya yang bari udun ulah. Nggak boleh. Menurut saya mah di bawah batu mah jadi di si masjidnya itu di belakang ada tukang patrol, tukang bakso, tukang kopi. Iya. Nah dia tuh jadi si sajadahnya di belakang gerobaknya. Serius. Soalnya bisa sedih alun aja. Karena kan sekolah sisi masjid itu Sekolahan kan? sekolah. Oh iya. Jadi pasti yang anak-anak sekolah One stop shopping. stop shopping jadi sekalian lah. Sekalian weh. Menarik Sih. Tapi menariknya tuh karena kayaknya sekarang juga udah orang tuh lupa untuk mendengarkan ya. Iya, betul. Saya kan lupa karena pengen disimak terus. Nah, benar. Jadinya tuh pas ada orang lain ngomong, pengennya main HP. Nah, itu penting saya menghargai, menghormati orang yang ngobrol. Gitu ya. Itu tuh ternyata dari baca saya kira pengaruhnya mah hanya batur ke rumah. Bahkan itu beralih ke bentuk-bentuk pertunjukan lainnya, musik, teater. Ya mungkin kita terbiasa teman-teman yang muslim yang sholat Jumat sebenarnya sok ditegur. Padahal negur lagi ulah. Gandeng mana? Ternyata geus batal sebenarnya. Sebenarnya mah ulah. Maju kena mundur kena. Pahala gitu. Udah aja dia paling mau ngobrol. Ya, lilakina ceramah teh. Kalau ngomong. Mangga Ibu. Mun teh. Ngalangkung we. Iya, terus. Oh iya. Sehat. Mangga. Barokah sehat selalu, Mas. Sehat selalu, Mah. Ya, ampura aja sok atuh aja. Setuju kalau bro, mun. Sehat ya, Manya? Siap, sehat. Barokah. Hati-hati. Oh. Mangga Lajeng. Gitu. Iya. Berarti udah tahun keberapa ARS itu? Ini masuk tahun 16 bener. Tahun ke-16. 2000 dari 2009 kan? 15 Agustus 2009. Dan 2025 insya Allah tahun ke-16. Berarti Mang Ado tuh dari tahun pertama tuh. Tahun pertama ikut bareng membina nih ya, melahirkan klub baca ini. Yang diajak, saya juga terajak oleh Kang Denny Rahman, saudagar buku, kasih teman-teman tahu. Beliau juga pegiat literasi, perbukuan. Entah kenapa juga aneh ngajak saya juga aneh tuh tahun 2009. Mungkin saya sering ngobrol sama Kang Denny lagi pameran lama ingat di pameran buku gitu nya. Ya. Jualan lapakan kan. Dulu mah di Landmark, pameran-pameran buku, bacaan buku, bahkan di lapangan-lapangan yang kolektif teh ngobrol beli man teh. Nongkrong doang. Jadi inget benernya si Bang Denny teh membekas budak itu aya wae datang tapi tara meuli. Ngobrol we untuk Bang ibu kunaon Bang gitu. Nongkrong We yang ngilu sampai aja kenal akhirnya lah seperti itu. Tapi serunya berarti dari udah 16 tahun dari tahun pertama. Berarti Mang Ado teh ngelihat berbagai macam generasi. Wah gila tuh nasi. Ya kan ada berarti zaman Ade tuh milenial sama Maldi milenial. Terus masuk lagi mungkin sekarang yang ikutannya anak
mungkin Z, sekarang masuk ke Z teman-teman Z. atau mungkin ada Alpha nanti Alpha yang- anak saya sebenarnya. iya yang mungkin nanti Oh, ada gitu. ada nggak ada perbedaan Ada perbedaan. Bahkan yang generasi baby boomer juga datang kan. iya nah ya itu dia Dari baby boomer, aduh Tuhan menyayangi beliau tuh. Mereka yang datang menghampiri kita, memberikan semangat itu luar biasa banget. Mungkin saya lupa udah namanya, tapi saya selalu terkenang wajah-wajah mereka. Barangkali ada yang sudah wafat gitu ya. Mudah-mudahan ya Tuhan Surga. tetap ya surga lah pahalanya karena terus memberikan kebaikan. Itu berbeda-beda dari disiplin aja ya. nah Misalnya itu dia. jam 16 kan kita tahunya 16.00 sampai 19.00. Betul lah mereka datang jam 16.00 dong. Sebelumnya malah Iya, kapan kan? ini kapan mulainya? Wah, ini generasi apa? Cek itu bener. Wah, ini mah kesepuhan, disiplin gitu. Juga nanti berjuang kemana itu gitu. Sebentar kita slow gitu, kayak gitu lah. Banyak berubah. Bener, oh generasi itu memang seperti itu. Disiplin keras. Sudut pandangnya Sudut juga pan- mungkin pas waktu lagi ngebahas buku ada Beda-beda sudut pandangnya. Mungkin dia ada kecenderungan ideologinya. Mungkin generasi itu harus jelas ideologi tadi. Apapun gitu mah. Generasi yang mana? Yang Yang generasi yang baby boomer dan sebelum itu. oh, Mungkin generasi yang sebelum 1945 apa namanya ya? Silent generation enggak apa. Justru itu yang paling berbunyi silent generation. Iya, iya. paling yang apa vokal, paling lantang. Ya doi yang mulangin Belanda. Iyalah itu paling berjuang di front terdepan gitu. Dan saya bertemu dengan orang itu. Lalu yang 1945 sampai 60-an ke sini juga punya karakter dan keunikan yang berbeda-beda, terutama dari kepribadian dan cara menyampaikan pendapat juga beda-beda. Tapi kalau ditarik garis mereka tuh yang generasi yang sebelum saya mah X sebenarnya, yang baby boomer ke bawah itu selalu ada ideologi, selalu ada gagasan. Kalau ngomong teh selalu nanya, itu kiri atau kanan aja. Oh. Nah, itu masih gitu. Dia komunis atau apa sosialis sampai ke agama ini pemeluk teguh religius. Masih di kotak-kotakin ya. Masih seperti itu teman-teman saudara-saudara kita ya para senior-senior kita itu pasti akan mendeteksi kalau ngomong teh boy kemana ya ke Kemana Hatta ya arahnya ya? ya Syahrir ya ngambilnya Hati-hati Bung ya. Hatta. Dia Mas Sumi waduh aja Mas Sumi kayak gitu berpikir dan itu juga sedikit berpengaruh tapi saya juga akhirnya membuka pemikiran bahwa ya tidak ada yang total benar dan Oh, iya, iya. tidak ada yang total salah Iya, Bang. iya. Jadi Ya. Tidak, pasti ada keunikan-keunikan. tidak ada ya jadi saya bisa aja saya yang salah teman-teman yang benar besok kita yang salah atau yang benar gitu. Ari persoalan kurasi bukunya. Maksudnya Kurasi biasanya bukunya teh buku-buku apa? Bukunya ke Asia Afrika, jadi kaitannya dengan karena kita ada di museum komersial Asia Afrika, jadi harus disesuaikan dengan semangat Bandung itu, spirit Asia Afrika. Jadi buku-bukunya berkaitan dengan pemikiran, gagasan, bahkan tokohnya tokoh-tokoh Asia Afrika. Oke. Kenapa itu bisa kesan eksklusifnya biar beda aja kalau nanti terlalu umum juga. Jadi mana kekhasan dari itu mengajarnya ke sana. Jadi kalau lah ada misalnya buku novel, ya novelnya penulisnya pengarangnya Asia Afrika. Atau yang ngomongin Asia Afrika? Ngomongin Asia Afrika, latarnya Asia Afrika. Korea lah, Jepang deh, boleh, India, Arab apalagi, Afrika tentu saja. Iya, iya. Kan banyak tuh tokoh-tokoh pengarang dunia yang berasal dari sana gitu ya. Kita juga nonton Korea sih, cuman nggak nonton puisinya. Oh iya, sama. Pertunjukan puisinya kayak gitu. Baca Keresahannya, Korea. bukunya, gitu, novelnya. Gitu. Pingin kita menghampiri dan mengenal kebudayaan tuh dari pintunya dari sastra gitu. Kalau boleh milih satu buku Buku yang ya? paling dari selama Reading Club. Ada urusan Tadarusan. Paling Pasti epic ya? pasti semuanya Mang Ade suka. suka sih sebenarnya. Tapi Karena kalau bisa pilih satu misalnya. Bung Karno deh. Yang Bung mana? Karno, ya. Yang di bawah ya? Yang dibawa dari revolusi sampai 7 bulan, terus barudak sabar, nungguan kene, terus datang anasir-anasir dari luar yang Oh. Ada mencurigai, ada isu-isu kecurigaan. ada tentang kita, terus banyak penyusup-penyusup. Saya menghormati tugas saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin agak keberatan barangkali ingin memantau anak-anaknya ngapain nih, takut gitu ada misalnya pengen penyimpangan, takut ada rembesan-rembesan pemikiran yang menjaga keutuhan, tapi toh kita tetap dalam suasana cinta kan. Sebenarnya kita sebagai anak bangsa pingin tahu bapak bangsa kita ngomong apa gitu, nulis apa. Sebenarnya itu sih poinnya mah. Ya aku anak bangsa ngomong Indonesia, Bung Karno, kemana? Oh aduh, jolin lah. Tidak ada senjata, ada aja gorengan. Ya, itu. Nggak ada Pak, slow aja. Slow pak gitu. Jadi buku Itu paling berkesan, epic, mendalam banget. Terus saya juga jadi mulai nulis, mulai ya, gara-gara buku itu juga. buku juga itu, mulai memberanikan diri, Bung Karno. Karena memang tidak cukup dengan kata-kata, kan kita tahu Bung Karno singa podium, oratornya, jagoan ngomongnya. Semua tertarik karena kecerdasan beliau, karena beliau terdidik dan tercerahkan, jadi banyak pengikutnya di zaman yang
bukan abad internet, tapi pengikutnya banyak banget. Saya pikir sering di ini jadi bahan candaan bagaimana kalau Bung Karno punya X, Twitter kayak gitu. Follow-nya banyak, kayaknya centang biru deh gitu. Banyak yang dengerin beliau, padahal hanya perkumpulan-perkumpulan yang gitu ya. Dari mulut ke mulut kan? Dari mulut ke mulut, gerilya, mungkin namanya harum. Jadi alam semesta juga ya kembali mengangkat beliau, mengharumkan juga nama beliau. Gitu sih. Jadi tidak cukup kata-kata, juga ada aksi, terus nulis. Jadi pikiran-pikirannya pemimpin kita, kecerdasannya teh, iya bener tuh kata-kata tuh. Diceknya dari tulisan, oh bener tulisan. Ngomongnya oke, tulisannya iya. Dilakukan. Dilakukan. Jadi kalau ada hari ini, untuk mengukur kecerdasan seseorang, cek, iya lo bang ngomong, tapi bisa aja tulisannya halus. Iya pendiam wae. Iya lo omong. Iya lo omongnya. Iya lo Atau yang pendiam, kapan gawainya, oh ternyata dia menulis. Oh ternyata tulisannya bagus. ARC Asia Afrika Racing Club emang ya? Ada reading club. Ada reading club. Riding club. Kan ada gali juga tuh. Kesana teh ayo orang teh yang sekte ya Pak. Tapi orang sebenarnya juga jadinya gini, kalau misalnya orang mau ngulik Mang Adeo teh gimana gitu nya. Karena kan Mang Adeo teh dia teh banyak jubahnya gitu. Seragamnya banyak. Kadang-kadang menulis, tiba-tiba ada di panggung. Tiba-tiba nganterin anaknya ke sekolah jalan kaki gitu. Pang is dead gitunya. Terus membaca buku-buku itu. Lempang. Oh ya benar ya. Lempang PWNK. Benar deh, Pang. Lempang. Ada tuh kawan-kawan. Lempang Club. Iya, ya, itu teman-teman sih. pang rock itu. Aldi Keparat. Banyak teman-teman di situ. Nah, apa sih yang sebetulnya kalau kata Mang Adeo mah menjadi drive-nya gitu, menjadi dorongan terbesarnya Mang Adeo teh untuk soalnya kan kayak Mang Adeo menulis buku, tapi juga main musik. Kayak menurut orang korelasinya agak jauh nih. Iya benar. Sementara musik hingar-bingar, menulis buku harus silent gitu. Iya kan? Iya benar. Jadi naon Mang Adeo teh pengen apa sih di hidup ini teh? Iya pertanyaan yang belum pernah ditanyakan. Anjing. Wae Maldi kan, biasanya mah cewek wae. Anjing. Kalau nggak orang tua, kamu teh mau apa sih di hidup ini teh? Terus dimatiinnya gini, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Gak apa ini safe zone sayang. Tapi ini mah ini kan soal apa bagaimana motif seseorang untuk berkarya. Awalnya kan sebenarnya bisa menulis unggul kan. Oh berarti memang udah ada suka nulisnya. Karena nggak tahu kalau saya mah meren apanya suka pikiran naon gitu sebenarnya mah. Overthinker. Mungkin gitu bahasa sekarang mah kayak gitu ya. Walaupun mungkin saya seolah-olah diam atau tidak peduli dengan persoalan yang ada, tapi saya tidak ada keberanian untuk ngomong misalnya ya. Makanya cara memilihnya ada dengan nulis. Ya terakhir yang paling frontal ya nulis di Facebook, dan saya tidak menulis lagi di Facebook karena ternyata aduh responnya banyak banget dan terlalu saya rame. harus mengalami pengadilan quote and quote gitu. Pengadilan biasa aja di internal gitu di. Nah, ternyata betapa tulisan itu berpengaruh gitu ya. Kalau juga ya memang situlah core-nya inti saya melakukan sesuatu dari tulisan kan dengan catatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ada yang tidak enak, ada yang tidak nyaman, dan kemudian melakukan apa yang kita bisa. Nama juga persoalan, dan saya meyakini bahwa persoalan itu adalah ketika ada interaksi yang buruk. Oh. Eta sih poinnya mah, ada interaksi tidak enak, tidak nyaman, itu problem gitu. Ada sesuatu deh gitu yang harus diperbaiki. Eta mah ujung-ujungnya nang liah gitu apa organik berenya. Walaupun saya ngomong Responnya bentuk respon gitu. Sederhana we lah, apapun misalnya. Ini rumah, gak ada pun yang ngabangun deui kan tengah. Kayak gitu. Iya. Ini rumah deh ya gitu. Terus orang teh buka jendela, nah katutupan aya cahaya aing teh gitu teh kayak gitu. Masa cahaya di monopoli? Tutup kumaha sih gitu teh. Kayak kita kayak berebutan cahaya gitu sinar matahari dengan situasi kependudukan di sini seperti itu. Saya ngobrol ke orang tua saya, Ustaz antepkeun tengah naon teh anu kitu mah daya yeuna nanti. Orang tua saya slow banget dan saya menuliskan di status saya nu maca mungkin. Pasti gitulah hal kayak gitu terus terpikirkan. Dari yang kecil, apalagi yang gede gitu. Walaupun saya memang tidak punya kekuatan untuk mengubah itu ya. Paling tidak saya sudah menyampaikan, sudah mencoba mengenali diri, membantu mengenal persoalan diri dan lingkungan itu sebenarnya mah. Terus mudah-mudahan di tempat lain, di daerah lain teman-teman juga kumaha tah. Bisa juga ya. Bisa saling membantu, saling memberikan ilham, sumber ilham untuk
bergerak juga gitu. Itu dari hal yang itu. Entah kenapa lah gitu kok ada motor yang gandeng banyak ke kosan saya tuh. Apa? Kenapa Knalpot. ada atuh gang saya teh leutik. Iya. Deng deng itu ke mana akon poy bari ngajar wong. Terus orang teh nyumput deui. Lempar Saya batu. baru ngomong. Lempar Bapak batu. bos. Lempar batu sembunyi tangannya. Oh kawani. Itu berarti zaman lagi gitu teman-teman pasti kan pasti we aya nu geuleuh gitu nu. Tidak suka ternyata itu interaksi yang buruk. Apakah juga banyak persoalan-persoalan terjadi masalah sosial ya kita cek dulu interaksinya jadi tidak nyaman nggak antara satu dengan lain. Kalau ada jadi racun namanya toksik udah Harus di-cut. Keburu jadi kanker. Keburu jadi kanker. Cara ngekatnya Disampaikan. adalah kalau dibudalkeun ya. Budal dan itu mungkin selama lemahnya iman lah, selama kepercayaan harusnya kan langsung. Jadi ada yang Digas. digas ada yang saya mamanya ada yang asertif, ada yang submission, ada yang agresif. Tas saya mah nu pendiam ya, submission banyak tadi diagram ieu, di lokal ieu. Oh kawani ngomong teh. Nu halus mah asertif ngomong, tapi dengan baik ya ulah. Tapi anu parah mah nu agresif nyerang. Tiga tadi barunya anjing balik. Itu sopan. Oh, iya. Ngipul biasanya itu. Oh gitu. Dodek ya udah. Dodek. Oh gitu. Aing ngilu ka mana? Ayo ke mana? Mana ka mana aing ngilu. Tapi yang bagusnya yang asertif sih. Kita ingin semua menjadi orang-orang yang asertif, dia ada problem. Sepanjang orang masih ada nyawang pasti ada persoalan, tapi tinggal bagaimana kita Diplomatis ya. diplomatis. Yang asertif tuh cek Sunda mah laukuna beunang, China oke tetap erang. Jeung ieu cek Sunda mah domba kuring. Curious bener. Domba curious. Domba curious anjing. Terus sama musik. Itu dorongan kekuatan itu sih. Oh, menulis kemudian dari menulis teh Dari menulis. pengembangan produknya jadi Itu lagu. aneh. Jadi bukan kewajiban lain setelah nulis saya nyanyian. Padahal juga tidak ada kemampuan untuk apanya musik gitu sejarah Musikal gitu. Tapi saya merasa bahwa ini penting untuk disampaikan gitu, bukan orang jago piawe atau expert dalam musik gitu. Kayaknya kalau lewat musik mungkin gaungnya lebih luas gitu. Seperti juga teman-teman para pemusik lainnya yang melakukan jalur itu. Karena ya kita tahu tulisan jalan sunyi, bacaan jalan sunyi, dan musik yang meramaikannya. Anjir. Eta. Kuat lah. Sebenarnya apa poinnya itu? Buat jadi ditaruh di itu di Ditato. Musik ditato. yang meramaikan. Tato di dia. Atau di sini nih. Di Karago kan. Sini dua. Gitu. Walaupun mungkin bacaan rame, tapi ya udah we rame cek sorangan gitu. Tapi mungkin ketika dibunyikan, dinyanyikan, diperdengarkan pada khalayak luas, wah, oh ini teman-teman tuh lagi ngomongin tentang iya gitu. Ada persoalan nih di bidang ini di lembaga itu gitu. Oh, Mungkin gitu lah. Emang lagi banyak persoalan di lembaga. Yeah. Dia. Jangan dijawab anjing. Ini jurnalis. Mematikan Jurnalis itu. banget, jurnalis. Kalau misalkan Investigatif ya, harus Iya, investigatif. kalau Tentu misalkan- pasti ada persoalan. Pasti. Bahkan di lembaga rumah tangga. Iya, benar-benar. Langsung ditarik mundur. Jangan jauh ting. Karena lembaga masyarakat terkecil adalah Rumah tangga. Iya. Penguasa yang tertinggi RT RW. RT. Pasti ada persoalan. paling tinggi adalah Pawapres berarti ya. Iya, iya. Wah, presiden di rumah, Nah, Kapolda dong, kepala polisi. dapur, gitu. Loh. Jangan ini juga fun fact juga salah satu fun fact lagi gitunya. MTQ itu pertama kali dibikin di sini. Oh iya. Iya, betul. Jadi cikal bakalnya MTQ itu ya di sini. Temu kamar atau gitu. Temu kangen. Ki, Oh iya, temu kamar ya bisa. Di ini, kamar, majelis Ah. temu kamar. Kamar. Itu tuh dulu di sini nih. Proyek sakit hati. Oh, Biasa. itu latar belakangnya di situ aja sebenarnya. Patah hati. Nggak mau ceritain itu. Gak usah. Pokoknya proyek lagi pada patah hati. Udah. Bujang rimba pada ngumpul gitu. Jadi yang patah hati bukan orang doang. Banyak. Rata-rata lagi pada patah hati terus ngumpul gini ngapain, nongkrong sampai Sebut sore. aja namanya. Nggak usah, Mas nggak Yogi. Gak usah. Gak usah. Tapi Mas ini ya, Bram. Enak sebutin Mas Bram. waktu itu juga orang juga tertarik sama bagaimana kemudian universitas yang ada di sekitar Oh iya, benar. masyarakat teh gitunya kemudian berkontribusi terhadap kemajuan si Daerah wilayah yang tersebut gitu, wilayah tempat mereka nancepin tanah lah gitu, nancep di tanahnya gitu. Betul. Itu di sini terjadi juga berarti. Wah, itu terjadi banget dari tahun lama banget lah, cerita ibu orang tua kami juga gitu. Yang ngajarin ngaji, ibu saya, warga, kakak sepupu adalah yang sempat menjadi wakil rektor ya, pembantu rektor.
Pak A. Haidar Alwasilah, mudah-mudahan Oh, Tuhan almarhum ya? menyayangi beliau. Pak Adeng di sebenarnya A. Haidar Alwasilah, beliau yang ngajar ngaji. Kosnya di Pun Aki, Pun ini. Tiap pada maghrib gitu. Ngajarin bahasa Inggris, oke. Emang Aja bahasa Inggris. Emang ini emang linguistik kan, linguistik Beliau. Inggris kan? Dan paling menarik dari beliau, kan bahwa lama zaman TVRI, jadi masuk ke rumah, minta air atau apapun, datang jam 5 karena ada berita nasional, jam 7 karena ada berita apa, jam 9 malam ada dunia dalam berita. Jadi datang ke rumah, Bu, ngiring nonton, kata Pak Adeng Alwasilah ini. Bari apa? Minta air panas. Mangannya. Sementara di rumah, pas berita di Pareman. yang di rumahnya tidak peduli. Ceng ibu saya, nah udah terame Ngapain nonton Rame. berita? Cuma. Bu, peryogi abdinya bari nonton. Subhanallahnya zaman etanya luar biasa. Haus untuk informasi, rasa keingin tahu yang tinggi dari beliau, almarhum ini. Dan terbukti kan, Guru besar. guru besar. Karena dari muda sudah menumbuhkan semangat rasa ingin tahu yang Profesor tinggi. kan terakhirnya, Profesor Tahun Awasin. 70-an kan kayak gitu ya. Koran mungkin masih terbatas atau apa. Media apalagi televisi, tapi keinginan tahunya tinggi. Nonton TV kebayang, orang Garut. Betul gitu. Bu, atos Bu. Baralik. Baralik gitu ya. Beritanya udah mengkonsumsi berita. Udah berpacu dalam melodi kan? Mungkin Ada. belum 80-an tuh, berpacu melodi 80-an. Beliau di era 70-an. Beliau tuh seangkatannya sama dosen orang. Wawan Hussein. Sama dosen orang Pak Odo Fadluli. Ah, itu. Almarhum juga udah Angkatan meninggal. 70 lah. 70 Iya, satu angkatan. Pak Odo Fadluli. Udah kalau nggak salah udah meninggal deh Pak Odo Fadluli. Luar biasa lah itu. Itu dulu wali kelas, wali dosen. Oh, dosen. Oh, iya. Agak nyentrik gitu kan, dateng. Mantap ya. Keren, orang suka ya Ngoboy, dosen-dosen gitu ngoboy, teh ya. gitu. Jadi tidak kaku di Tidak kelas. kaku, enakan. Dan itu pengaruhnya gede banget. UPI, saya bersyukur. Harusnya terberkatilah yang mendirikan UPI. Ternyata yang mendirikan UPI, ya tokoh-tokoh Kompresi Bandung, semangat Asia Afrika. Oh. Muhammad Yamin, rektor pertamanya. Dan Pak Ali Sastroamijoyo, yang sekjen Ya, Kompresi Bandung, kayak gitu. Ada Ruslan. prestasinya. Iya, Pak Ruslan juga ikutan. kayak gitu. Pak Ruslan, namanya diabadikan, Pak Ruslan Abdul Ghani. Oh iya. Jalan di UPI. Sekjen kan itu? Yep, betul. Sekjen Asia Afrika. Asia Afrika. Pak Ali ketuanya, jadi dia meresmikan UPI. Pak Muhammad Yamin jadi dosen terus saja di sana, sejarah dan lain-lain. Pasti memberikan pengaruh yang bagus buat warga di sini, kampung di sini, ke orang tua kami, ke dan seterusnya. Jadi memberikan warna, termasuk ya belajar tadi ngajarin ngaji sampai ke generasi 90-an. Oh, ke Manado kebagian ya berarti. Kebagian saya diajar ngaji sama yang mahasiswa UPI juga. Orang Ciamis, orang Pangandaran, Garut, Batu Bandung, kota Iya, iya. Selatan. Apa? Melting pot Iya. sebagai melting pot. Jadi bersyukur banget ada Aep yang ngajar ngaji, Undang, Kang Pendi. Wah, itu nama kalau disebutkan saya pasti cerik gitu. Nama-nama itu teh memberikan pengaruh yang bagus satu ngajar ngaji di dia. Dan gara-gara tinggal di Ledeng juga akhirnya Mengade teh bikin buku. Tahun lalu ya? Iya. 2022 ya. 2022 bikin buku judulnya Oh, Ledeng Oh Bandung. Oh Ledeng Oh Bandung. Nah, orang pas pertama baca judulnya, wah ini sebuah kritik sosial ya pasti buku ini. Karena ya itu tadi berapa tahun yang lalu tuh kita sempat ngobrol nih Ledeng kebagian macetnya doang nih. Iya, benar-benar. Soalnya yang apa? Yang kebagian devisanya di sono gitu di Devisa. kita kebagian di sini Bati, yang nu bati, nu nggak bati. kebagian asap aja gitu. Oh, Sama airnya jadi jelek. tuh. Kita isinya memang begitu, Mang. Iya, betul. Si buku itu teh. Betul, memang gitu. Kan kita mulai dari kegelisahan kita bersama ngumpul di MTQ. Maldi sempat menceritakan pada festival yang bagus. Di mana sih di lupa? Yang di Jawa Timur teh? 3 gunung. Cempluk. Ah, itu. Kemudian Maldi ngasih pancing buat teman-teman Karang Taruna. Kita sempat ngumpul sama teman-teman Karang Taruna. RW kurang. Terus apa sih yang menarik dari Ledeng ini sehingga orang-orang apa tuh sebenarnya dengan potensi sumber daya alam apapun ternyata ya semua merujuk pada Gedong Cai itu. Ya orang tuh orang Ledeng, air identiknya gitulah. Seperti itu makanya udah tercetus saja kita ngumpul di situ. Ada Karang Taruna ingat lah teman-teman itu. Riksa, Maesa, CCL. Ya Riksa Bandung ini kami vokalisnya. Orang sini. Oh. Orang main kan yuk festival Gedong Cai 2017. Kita gulirkan. Tapi sebelumnya juga pernah kan 2014 kita ada ini perayaan Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup.
sama teman-teman museum, Asia Afrika Reading Club, ada Leli Mei, Ya, si ya. Pram, Lailin, kayak gitu. Kok Ame, wah, tadi main kok aduh, nanapon. Baru gongnya 2017 di Gen Festival Gedong Cai. Itu ada sebenarnya adalah upaya untuk mengenalkan kurang dirinya kudu apal Kagak dong cai sebagai aset kan. sebagai aset jadi diri karakter yang membuat kita reus gitu apa reus mika cinta kalemburna mikanya ke tanah kelahirannya kayak gitu Masih ada sekarang? masih ada dan terus dikelola oleh teman-teman komunitas sekarang ada namanya CAI Cinta Alam Indonesia namanya jadi syukur ada ini yang terus melanjutkan upaya untuk menjaga lingkungan alam ini di sini lah. Oh bagus banget, mana harus coba men sekali-kali kan itu bagus banget. Mungkin Ini ke kita belakang harus- sini, jalan ke belakang sini. Ada baiknya juga kita syuting di sana. Suatu saat. Suatu saat lah, Cocok lah. Gitu. Kayak gitu sih dari situ termuatlah beberapa tulisan ya mungkin semacam ya kritik sebenarnya kritik pada diri sih. Tapi batu lu pada ngerasa ya, asa kaing gitu. Padahal kritiknya pada diri sendiri. Orang anu teu paduli, urang anu kumaha are-are. Mirroring padahalnya mirroring. Mirror saya mah enggak. Jujur itu tanda sayang saya, tanda cinta pada kampung kelahiran saya gitu sebenarnya. Bahwa ada yang beres loh di sini gitu urusan air karena bumi, air dan kekayaan alam Di monopoli. yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi tadi di Monopoli. ular monopoli, ular tangawenya. Nya boleh. Diludokeun Diludokeun. Diludokeun ternyata. Ngentel ada aja anjing. Diludokeun ternyata di ular tangakeun ternyata. Jadi banyak yang naik, ada yang meluncur juga. Seperti itu simbolnya. Iya. Ada yang naik tangga, terus ada yang meluncur juga. Ya kena ular. Kena ular. Kena ular. Kalau kena ular turun ya. Turun deh. Dia jadi merosot. Ada manusia yang Hidupnya, sifatnya ular kan gitu. gitu. Melilit. Seperti itu. Dan selain itu juga buku itu juga memuat banyak tulisan-tulisan saya tentang ya apa tuh interaksi saya dengan tetangga, warga dan nama-nama yang buat saya sangat berpengaruh di sini. Ada nama-nama pemuda, nama-nama orang-orang penting lah, orang-orang hebat yang saya kagum ke mereka dengan kiprah-kiprahnya di sini lah di kampung Kelahiran ini. Jika ya teh Anhero teh, Ansang Hero. gitu. Ansang Yang Hero. tidak diperhitungkan, yang tidak ya di Underrated lah nya. Underdog. underdog teman-teman yang kayak gitu tapi sungguhnya punya dampak yang bagus gitu buat saya dan mudah-mudahan dengan bisa menyebar kayak yang lainnya gitu. Tapi emang iya nu disebut karena kenapa namanya ledeng teh katanya kan pipa ya ada Betul, pipa. betul. Di sini berarti pipanya. Ini di dalam ada Oh jalan ini. ya kanan sumpah dari sana di kan jauhnya Iya. kayak kan seberapa hampir 1 kilo lebih padahal. Jadi dulu teh bukan jalan ini teh. Memang di bawah kayak film-film iya nih kan Tarto Tarto Junior. Tarto Junior pura-pura ninja Pangrok. Iya. ke bawah nih gorong-gorong air jadi Oh. pipa tuh gede banget wah Ini pipa besar banget kan. gitu Orang nemu Sampai fotonya. udah mah turun ya di bawah mah ada turun gitu weh tangga kayak orai jadi turun gitu subway gitu mah Orang nemu fotonya. Jadi orang-orang nongkrong di depan itu. Ada, ya, Di ada. depan pipa gede. Pipanya gitu. gede. Karena Kayak memang tempat nunggu tempat Tempat ini nunggu, kan tempat apa? Tempat kayak checkpoint kalau Checkpoint. orang mau ke sana betul ke arah Lembang. makanya di depan temen sisa-sisa pipanya teh ngajugruk di depan pan tanah kosong pan pasar teh di mana kita di ledang nu aya pipa Maksudnya ledang pipa jadi ledang, terkenal, ya, pipa ledang maksudnya kan. sebenarnya masih ada kan tadi sampai di awal nah karena dia banyak membutuhkan juga air untuk depan pengelolaannya di sana di depan ada pengolahan Ya. di seberang itu Bajuri yang PDAM bagian utara Bandung ini gitu kayak gitu dikelola di sana Kolam ini kan kolam buat distribusi air. ya distribusi air Iya, Seperti si itu sih, Ledang teh pertama. ini antik. Terus terminal juga dulunya mah Padepokan ya. Ada ya Padepokan terus sebenarnya rumah-rumah warga sih rumah warga pasar terus tempat pertemuan ya teman-teman warga kayak gitu Kalau nggak salah siapa yang cerita ya dulu ada Padepokan seni di situ teh. Terus karena dibikin terminal jadi mundur ke belakang. Bener nggak itu? Itu teh belum apa ya istilahnya teh Belum sahih gitu. belum sahih gitu belum sahih Si karena apa yang saya tahu ya keluarganya Pak Iman Soleh sana Pak Iman rumahnya keluarga Pak Iman kemudian di tahun berapa 70-an ada upaya untuk membuat terminal ya udah pada mundur deh ke belakang beliau tuh. Nah itu teman-teman yang belum tahu Iman Soleh itu maestro teater. Maestro teater Indonesia, orang sini, orang sini orang Ledang orang Ledang. orang Ledang. Jadi Ledang tuh lengkap banget, termasuk juga memiliki Mang Adeo sebagai aset besar juga untuk Ledang. Mantep banget. Iyalah. Silet. Yo. Sep tuh mah. Enggak semua orang mau loh kayak Mang Adeo. Alhamdulillah ya.
Maksudnya hidup keras kepala gitu aja. Ngejagain yang lain mah pada pengen ke Jakarta, pengen kemana kan gitu. Mang Adeo tetap di sini terus ayo dong kita berbuat apa buat wilayah kan. Buat wilayah. Mahal itu mah. Banyak yang mesti dikorbanin ya. Tuh, insyaallah. Tiba-tiba sedih teh anjing. Tiba-tiba sedih. Ya ya. Kayaknya banyak yang kurang lewatin nih. Jadi mikirnya. Ya seru ya. Tapi ini kita makin siang, orang mau ada meeting. Oh iya ya. Iya, kita mau melanjutkan Lagi perjalanan lagi ya. ke pos-pos yang lain. Pos-pos lain. Ini Pos rendah yang pos lain. RW Ronda ya. Kan RW 4, 04 kan Rewo. Rewo. Roa. Kalau RW 06 Rewog. sama G Rewo. Atur dulu tuh. Oke, thank you banget, Mang Adeo. Kita Mang Adeo. Imam, thank you Semoga banget. lancar, Berkah sehat barokah. selalu. Amin. Sehat selalu. Ya. Sukses selalu untuk kita Terima semua. kasih Gitu, semuanya. teman-teman, makasih yang udah dengerin podcast kita. Jangan lupa nih bisa dengerin juga lagu-lagu Mang Adeo di Spotify ada. Spotify ada beberapa lagu, mudah-mudahan ke depan nambah lagi. Amin. Buku-buku masih ada yang Masih bisa- nanti mudah-mudahan sedang proses buku selanjutnya. Amin. 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 Oke, kalau Thank gitu you. teman-teman, makasih udah dengerin. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe di semua platform. Kita pamit. Assalamualaikum. Lagu yang berjudul Egaliter terinspirasi dari peristiwa penting yang terjadi di kota Bandung tahun 1955, yakni Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan semangat Bandung, semangat Asia Afrika, semangat perdamaian dan kesetaraan. Inilah Egaliter, kita setara dan saudara. Kita setara, kita saudara. Kita setara, kita saudara.